Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 5 akan mempresentasikan tentang talent nursing. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Anggun Muhammad Soleman, sebagai moderator, dan pemateri 1 ada Fitratur Rahma, pemateri 2 ada Andira Pramesti, pemateri 3 Agus Dwi Handoko, pemateri 4 Adit Aprianto. Not tulis 1 ada Wina, not tulis 2 Farhan, not tulis 3 Meli. Penjawab 1 Abdi, penjawab 2 Maya Kholida, penjawab 3 Wina, penjawab 4 Maryani, penjawab 5 Kusumaria, dan edit video Villa. Untuk pemateri 1 silakan untuk membacakan presentasinya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang definisi telenursing dan keuntungan telenursing. Jadi, apa itu telenursing? Telenursing didefinisikan sebagai praktek keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi. Telenursing adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan, di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat atau antara beberapa perawat. Keuntungan telenursing. Yang pertama, efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan. Pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Dan yang keempat, dapat menurunkan kebutuhan atau menurunkan waktu tinggal di rumah sakit. Dan yang terakhir, berhasil dalam menurunkan total biaya perawatan, kesehatan, dan meningkatkan akses untuk keperawatan kesehatan tanpa banyak memerlukan sumber. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telenursing oleh Andia Pramesti. Perkenalkan, nama saya Andia Pramesti Nawedewi. Saya akan melanjutkan presentasi pemateri yang ketiga. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telenursing. Yang pertama ada aspek sistematika, yaitu mengontrol kualitas dan kelangsungan telenursing dan dibutuhkan pengaturan dan supervisi pelayanan pemerintah. Yang kedua, ada aspek ekonomi, adalah verifikasi terhadap kontrol keuangan medis akibat penggunaan telenursing, dan government recognition for cost effectiveness merupakan prioritas utama. Yang ketiga, ada aspek sosial. Aspek sosial adalah terkait verifikasi nilai dan membangun kepercayaan sosial tentang telenursing dibandingkan dengan perawatan langsung. Dan yang terakhir ada aspek teknikal, yaitu teknikal kreativitas dan originalitas konten telenursing dan pengembangan sistem pelayanan. Dan materi yang selanjutnya ada alur telenursing. Alur telenursing adalah klien akan memasukkan informasi setiap hari dengan memasukkan data-data pada pasien melalui website pasien. Pasien juga dapat melihat data-data sebelumnya di homepage pasien dan melihat saran atau instruksi dari dokter atau perawat sesuai dengan kondisinya. Sedangkan perawat memberikan instruksi pada dokter, instruksi untuk dokter dan kepada pasien untuk melanjutkan hasil data-data dan pemeriksaan oleh perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agus Dwi Handoko sebagai pemateri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, media telenursing. Media telenursing menurut kelompok kami ada 8, yaitu 1 telepon seluler, yang 2 itu personal digital system, yang ketiga itu mesin vaksin, yang keempat itu internet,
Yang kelima, video atau conferencing. Yang keenam, teleradiolog. Yang ketujuh, komputer sistem komunikasi. Yang kedelapan itu teleprotik. Pedoman telenursing dalam praktek, yaitu yang pertama, menyiapkan informasi penting pasien seperti data yaitu elektrodiogram, CT scan, foto rongsen, dan lain sebagainya. Yang kedua itu menggunakan video komputer untuk memantau kondisi kesehatan pasien. Yang ketiga itu memantau status kesehatan pasien di rumah sakit maupun di rumah. Misalnya tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, dan lain sebagainya. Yang keempat itu membantu operasi pasien dari jarak jauh. Yang kelima, menggunakan video konferensi untuk menyediakan sesi pendidikan keperawatan berkelanjutan. Yang keenam itu mengembangkan website untuk memberikan informasi kesehatan dan waktu konseling. Lalu kelebihan telenursing itu apa? Yang pertama itu mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kunjungan yang tidak perlu. Terus mempersingkat hari rawat dan mengurangi biaya perawatan. Lalu membantu memenuhi kebutuhan kesehatan. Lalu memudahkan aksi petugas kesehatan yang berada di daerah yang terisolasi. Lalu berguna dalam kasus-kasus kronis atau kasus geriatrik yang perlu perawat di rumah dengan jarak yang jauh dari pelayanan kesehatan. Lalu yang mendorong tenaga kesehatan atau daerah yang kurang terlayani untuk mengakses penyediaan layanan melalui mekanisme seperti konferensi video atau internet. Terus peningkatan jumlah cakupan pelayanan keperawatan dalam jumlah yang lebih luas dan merata. Terus dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan juga, yaitu pendidikan keperawatan, model distance learning. Terus meningkatkan rasa safety atau aman perawat dan pasien. Sudah, materi tersebut akan dilanjutkan lagi di pemateri yang berikutnya. Kekurangan telenursing, kegagalan teknologi seperti gangguan koneksi internet atau terputusnya hubungan komunikasi akibat gangguan cuaca dan lain sebagainya sehingga mengganggu aktivitas pelayanan yang sedang berjalan. Selain itu juga meningkatkan resiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen klien. Aplikasi telenursing. Aplikasi telenursing dapat diterapkan di rumah sakit, melalui pusat telenursing, dan melalui unit mobil. Telepon triaser home care berkembang sangat pesat dalam aplikasi telenursing. Di dalam home care, perawat menggunakan sistem memonitor parameter fisiologi seperti tekanan darah, glukosa darah, dan respirasi dan berat badan melalui internet.